Baik, jadi kemarin tanggal 6 November gitu kan, Menteri Agama itu ikut rapat kerja bersama anggota DPR yang dipimpin langsung oleh Komisi 8 ya, Ashabul Kahfi. Jadi Menteri Agama Pak Yakut Kaulil Khomas kemarin itu rapat kerja. Nah, yang sebenarnya yang saya tunggu itu dari rapat antara Kemenak dengan anggota DPR itu adalah eh, apakah sudah ada titik terang gitu berapa sebenarnya biaya haji untuk tahun 2024 nanti, mengingat pelunasan haji itu kan sudah semakin dekat gitu ya. Nah, namun ternyata di websitenya kemenak.go.id itu berita yang rilis malah rapat dengan DPR, Menak sampaikan rencana pembagian kuota tambahan haji gitu. Nah ya, kita kalau untuk tambahan kuota ini ya kita sebenarnya sudah sama-sama tahu gitu kan. Jadi kita tahu bahwa kemarin itu kunjungan Presiden RI Pak Joko Widodo ke Arab Saudi itu kan membawa pulang hadiah, ya boleh kita katakan hadiah lah gitu ya, dari pemerintahan Saudi. Indonesia mendapatkan tambahan kuota itu 20.000. Jadi yang artinya yang kuota awalnya itu 221.000, jadi totalnya itu Indonesia mendapatkan 241.000. Nah, jadi dari 221.000 itu tambah 20.000 jadi 241.000. Nah, pembagiannya seperti apa? Jadi disampaikan kemarin pada saat rapat dengan anggota DPR. Jadi saya bacakan ini. Tambahan kuota haji itu sebanyak 20.000, rencananya itu akan dibagi untuk jamaah haji reguler 18.400 dan kuota haji khusus sebanyak 1.600. Jadi kuota haji itu yang 20.000 itu 18.400-nya untuk haji reguler, 1.600-nya untuk haji khusus. Jadi nggak semuanya ke haji reguler gitu ya. Nah, yang 18.400 nih haji reguler ini apakah nanti dibagi rata setiap provinsi atau bagaimana? Jadi kemarin juga dibahas oleh Menteri Agama. Nah, haji reguler itu kan kuotanya yang awalnya itu 203.320 itu menjadi 221.720. Ya banyak, alhamdulillah ini banyak gitu. Ya mudah-mudahan aja gitu kan. Antrian haji itu yang tadinya 20 sampai 30 tahun ya bisa berkurang lah gitu. Mudah-mudahan ya tiap tahun kuotanya nambah. Jadi, nah, kuota tambahan haji reguler ini, kata Menteri Agama, itu akan diisi oleh calon jamaah haji dengan beberapa kriteria. Di antaranya jamaah haji reguler dengan nomor urut berikutnya, artinya itu nomor urut kemarin terakhir nomor urut porsinya tuh misalnya 10, berarti nomor urut 11 gitu yang ini mulainya begitu. Terus usia paling rendah 18 tahun pada tanggal 13 Mei 2024 atau sudah menikah. Jadi kalau usianya belum sampai 18 tahun itu tidak bisa berangkat haji. Bisa berangkat haji usia yang di bawah 18 tahun itu, tapi harus menikah. Jadi kalau dia umurnya misalnya 16 tahun atau 17 tahun, dia nggak bisa berangkat haji. Kecuali, dia nggak bisa melunasi haji ya, kecuali dia sudah menikah. Jadi kalau nomor 16 atau 17 tahun sudah menikah, ya bisa didaftarin gitu. Itu pernah terjadi dulu pada saat pelunasan haji khusus gitu kan di travel saya. Ada jamaah itu mereka daftar sekeluarga, bapak, ibu, bersama 3 orang anaknya. Nah, kebetulan anaknya yang paling bungsu, itu umurnya itu pada saat itu masih 17 tahun, belum 18 tahun. Nah, keluarga ini ngotot lah kan mau berangkat juga ini, harus berangkat semua gitu. Cuman kan peraturan Kemenaknya nggak membolehkan gitu. Jadi mereka mau berangkat semuanya, yang 4 orang bisa berangkat karena usianya sudah di atas 18 tahun, tapi 1 orang ini yang anaknya yang paling bontot itu masih 17 tahun gitu. Terbentur dengan peraturan nggak bisa berangkat.
Nah, ini bapak ibunya ini ngotot harus berangkat semua gitu karena keluarga. Akhirnya itu menghadap ke Kementerian Agama bersama-sama. Kata Menteri Agama, ya boleh berangkat gitu. Syaratnya ya nikahin aja dulu gitu. Jadi apa namanya itu kalau belum 18 tahun itu belum boleh berangkat haji lewat ini ya, lewat pemerintah tentunya gitu. Kecuali dia sudah menikah. Jadi kalau di bawah 18 tahun sudah menikah ya boleh. Nah, kembali lagi, jadi pembagian tambahan porsi itu berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Jadi kuota tambahan itu yang terbanyak gitu kan rencananya itu akan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur sejumlah 3.897 tambahan kuota. Kenapa Jawa Timur paling banyak? Karena Jawa Timur itu antrian masa tunggunya itu paling banyak 1.100.000 orang sekian gitu. Nah, di posisi kedua itu ada Jawa Tengah dengan tambahan 3.095 dengan jamaah tunggu terbanyak kedua itu 879.000 orang. Nah, namun kata Kemenak sampai hari ini tambahan kuota itu belum muncul di sistem e-Hajj. Jadi kuota tambahan kuota yang sudah kita bahas ke sana kemari gitu kan, yang sudah kita gembar-gembor gitu, 20.000 ini itu belum muncul di e-Hajj. Nah, kepastiannya gitu, kembali lagi nih kepastiannya, apakah tambahan 20.000 itu benar ada apa enggak? Ya nunggu, nanti kalau sudah muncul di sistem e-Hajj, artinya Indonesia itu resmi fix mendapatkan tambahan 20.000 kuota begitu. Nah, mudah-mudahan aja lah gitu kan, kita berharap gitu Indonesia ini betul-betul mendapatkan tambahan 20.000 kuota. Karena PR dari Kementerian Agama ini sebenarnya masih ada yang belum tuntas gitu dari haji tahun kemarin. Seperti zam-zam yang 5 liter gitu. Sampai sekarang kan zam-zam 5 liter itu saya masih ada baca komentar di Instagramnya Kemenak begitu kan. Kemenak lagi ngupload apa gitu, ada aja yang komen Kemenak ini zam-zam 5 liter gimana ceritanya gitu. Masih ada yang bertanya gitu. Janji dari Menteri Agama yang tahun lalu itu kan menteri sendiri yang ngomong jamaah haji ini nanti akan mendapatkan tambahan 5 liter lagi. Jadi selain dari 5 liter yang didapat jamaah haji yang memang haknya gitu, itu akan mendapatkan lagi tambahan 5 liter itu sebagai kompensasi karena pelayanan haji tahun kemarin itu dirasa kurang maksimal. Ya kita tahu gitu kan, ada jamaah yang terlambat diangkut dari Musdalifah ke Mina gitu sampai jam 12 malam dengan teriknya matahari seperti itu begitu. Terus di Minanya crowded begitu kan. Selama proses haji kemarin itu kan banyak kurang maksimal. Nah, Menteri Agama sempat melayangkan protes itu ke Syarikah Masyarik sebagai penyelenggara di sana gitu kan, sebagai syarikah yang menyelenggarakan haji di sana, kita sewa itu jasanya Masyarik untuk melayani kita di sana, ternyata kurang maksimal. Kemudian Menteri Agama protes, kemudian Menteri Agama menjanjikan zam-zam 5 liter yang sampai sekarang itu ya belum ada ininya. Kelanjutannya seperti apa tentu ditunggu oleh jamaah haji 2023 begitu kan, karena yang menjanjikan waktu itu langsung Menteri Agama kalau saya nggak salah baca di beritanya itu kan. Dan ada saya juga sempat dapat edarannya itu, edaran dari kanwil wilayah mana itu yang mereka ini membenarkan gitu kan, nanti jamaah itu yang 2023 akan mendapatkan tambahan lagi zam-zam 5 liter gitu. Nah, itu sampai sekarang belum. Nah, justru yang sekarang itu ramai dibahas tentang istitoah haji. Istitoah haji itu ya jamaah harus dinyatakan sehat dulu sebelum berangkat. Jadi sebenarnya itu yang saya tunggu itu dari rapat antara Kementerian Agama dengan anggota DPR itu satu, mekanisme istitoah kesehatan itu seperti apa. Nanti kalau seandainya bayarnya berapa, terus
bisa dilakukan di mana pemeriksaan kesehatan ini, apakah di seluruh puskesmas atau bagaimana begitu kan. Kemudian yang bayar siapa gitu. Jadi kan kalau pemeriksaan kesehatan tuh seperti medical check up gitu. Medical check up itu kan kalau ya karena saya ikut haji khusus gitu, ya haji khusus jamaah bayar sendiri gitu untuk pemeriksaan kesehatannya. Namun kan kalau jamaah reguler nanti nih, kalau seandainya diwajibkan untuk pemeriksaan kesehatan dulu sebagai syarat pelunasan, nah itu yang nanggung siapa begitu. Apakah nanti ditanggung oleh negara atau bagaimana? Apakah ditanggung oleh negara lewat BPJS-nya? Kan bisa aja begitu. Karena syarat selain itu syarat pelunasan juga BPJS Kesehatan. Jadi jamaah yang mau melunasi haji itu harus ada BPJS Kesehatannya. Nah, siapa tahu aja gitu kan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat ini nanti bisa ditanggung oleh negara lewat BPJS. Harapan kita ya seperti itu gitu kan. Kemudian yang kita tunggu-tunggu juga beritanya adalah berapa biaya ongkos naik haji reguler tahun ini gitu. Kita nggak bicara haji khusus. Kalau haji khusus kan ya sebagian besar travel sudah mengeluarkan harga begitu. Karena haji khusus dikelola oleh swasta. Beda dengan haji reguler. Nah, kita sama-sama berharap mudah-mudahan ini bisa segera dibahas oleh Menteri Agama dan anggota DPR bersama BPKH berapa biaya haji tahun ini, kemudian nanti mengenai istitoah kesehatan, mekanismenya seperti apa, yang bayar siapa gitu. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis oleh Kementerian Agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.